Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan nama saya Maharani Mutia. Perkenalkan, nama saya Nawarda. Saya Muhammad Abdiasyah, saya Rizky Polgar. Dan teman saya yang bernama Nurhijat tidak bisa hadir karena sedang sakit. Terima kasih. Sekarang kami akan melanjutkan pembuatan pengukuran sederhana. Lanjut. Mengapa kita butuh alat untuk mengukur percepatan? Alat pengukur percepatan sangat penting untuk keselamatan, pemahaman ilmiah, pengembangan teknologi, dan efisien kerja sistem mekanis. Tanpa alat ini, sulit memastikan data yang akurat tentang bagaimana benda bergerak atau bereaksi terhadap gaya. Apa tantangan dalam mengukurnya secara manual? Mengukur percepatan manual menantang karena butuh kecepatan, presisi tinggi, kondisi stabil, dan perhitungan akurat. Itulah mengapa sensor modern seperti akselerometer atau photogate lebih sering digunakan untuk hasil yang lebih tepat dan praktis. Apa nama alat yang akan Anda buat? Kami akan membuat alat pengukur sederhana. Jelaskan hubungan percepatan dan kecepatan serta waktu. Hubungan percepatan kecepatan waktu menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah terhadap waktu. Semakin besar percepatan, semakin cepat perubahan kecepatan. Rumus umum percepatan A sama dengan percepatan M per S kuadrat, Vt sama dengan kecepatan akhir M per S, V0 kecepatan awal M per S, T sama dengan waktu per S sama dengan S. Hubungan percepatan dan kecepatan dan waktu sama dengan perubahan kecepatan persatuan waktu A sama dengan delta V per delta T. Juga terkait jarak dan waktu, A sama dengan 2S per T kuadrat. Bagian 2, deskripsi alat. Alat pengukur percepatan sederhana menggunakan bidang miring dan mobil mainan. Gambar sketsanya seperti yang di atas, 25 derajat dan sudut miringnya 1 meter. Daftar bahan, karton, mobil-mobilan, penggaris, stopwatch, dan tumpukan buku serta pensil, spidol, dan semacamnya. Data yang diketahui itu percobaan. Kita melakukan percobaan 3 kali. Yang pertama, jarak S cm 30,5, jarak S per M itu 0,305, waktunya 2,19. Percobaan kedua 30,8, jarak atau S 0,308, waktunya 1,89. Percobaan yang terakhir 40, jaraknya 40,0, jarak atau S 0,400, waktu T 2,26. Kita menghitung pakai rumus GLBB. Kecepatan awal sama dengan 0, yaitu A sama dengan 2S per T kuadrat. Langkah percobaan pertama, A sama dengan 2 kali 0,305 per 2,19 kuadrat sama dengan 0,610 per 4,7961, kira-kira sama dengan 0,127 M per S kuadrat. Percobaan kedua, A sama dengan 2X 0,308 per 1,89 kuadrat sama dengan 0,616 per
0.5721 kira-kira sama dengan 0.172 M per S kuadrat. Percobaan yang terakhir, A sama dengan 2 kali 0.400 per 2.26 kuadrat sama dengan 0.800 per 5.1076 kira-kira sama dengan 0.157 M per S kuadrat. Hasil akhir bisa dilihat di atas. Rata-rata percepatan A rata sama dengan 0.127 tambah 0.172 tambah 0.157 per 3 sama dengan 0.456 per 3 kira-kira sama dengan 0.152 M per S kuadrat. Jadi, kesimpulan percepatan rata-rata mobil-mobilan pada percobaan GLBB tersebut adalah kira-kira sama dengan 0,15 M per S kuadrat. Bagian ketiga, siapkan karton tebal atau papan tipis sebagai bidang miring. 2. Pasang penyangga buku, botol, atau benda lain agar karton miring stabil. 3. Tandai beberapa titik jarak yang sama, misalnya setiap 10 cm di bidang miring menggunakan penggaris dan spidol. 4. Siapkan mobil-mobilan mainan sebagai benda uji. Dan kelima, siapkan stopwatch bisa di HP atau untuk mencatat waktu tempuh. Keenam, pastikan lintasan bebas hambatan lalu letakkan mobil di titik awal. Ketujuh, catat waktu mobil mencapai tanda-tanda jarak. Dan yang terakhir, ulangi beberapa kali untuk mendapatkan waktu rata-rata. Pengujian produk. A. Uji alat. Jalankan mobil mainan di bidang miring dari posisi yang sama. Catat jarak dan waktu untuk tiap percobaan. Hitung percepatan menggunakan rumus GLBB. A sama dengan 2S per T kuadrat. B. Bandingkan dengan teori. Hasil pengukuran hampir sama dengan teori GLBB, hanya ada selisih kecil yang disebabkan faktor gesekan dan kesalahan pengukuran manual. Refleksi dan evaluasi diri. A. Pengalaman selama proyek, belajar bekerja sama, mengukur waktu dan jarak, serta menghitung percepatan. Tantangan terbesar yaitu sulit menjaga bidang miring stabil, sulit menekan stopwatch tepat waktu. Cara mengatasi tantangan yaitu mengganjal bidang miring dengan benda lebih kokoh, meminta 2 orang, 1 melepas mobil, 1 mencatat waktu. Pelajaran tentang fisika atau GLBB yaitu memahami hubungan jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Mengamati bahwa percepatan konstan menghasilkan jarak yang bertambah lebih cepat seiring waktu. Perbaikan jika mengulang proyek, gunakan permukaan lebih halus agar gesekan kecil. Bagaimana proyek membantu memahami konsep kinematika, memberi pengalaman langsung bahwa percepatan bisa diukur dengan cara sederhana.